perpolitikan Indonesia gimana tuh Bang? Menurut Abang dunia perpolitikan Indonesia, menurut Mbak Puan gimana? Yang jelas PDI punya senjata jitu. Punya senjata jitu? Yang belum dikeluarin. Begitu? Iya, bukan Ganjar, bukan apa. Jadi kemungkinan siapa? Ada. Pinter deh ngorek-ngoreknya. Lagi nggak direkam kan? Ya, sudah direkam ini. Hai teman Bisik Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius? Belum kan? Ketemu lagi sama saya, Sela Dona, dalam podcast Bisik Mamu. Bicara asik sama kamu. Saya ngobrolnya iseng sebenarnya tadi, tapi nggak apa-apa. Bisa di-tweet sedikit lah teman Bisik Mamu. Apa kabar semua di sana? Baik ya. Jangan lupa teman Bisik Mamu, jaga protokol kesehatannya dimanapun Anda berada. Saya di sini bersama Bang Timur Malaka Kemas lagi, yang kemarin itu sempat kan di awal tahun baru. Bisik Mamu juga pernah disuguhi dengan perbincangan dengan Bang Timur Malaka Kemas tentang Laskar Ganjar Puannya teman Bisik Mamu yang rencananya katanya mau dideklarasikan. Tapi ternyata ketika saya ketemu lagi di kantor, nih datang beliau dengan baju yang berbeda teman Bisik Mamu. Makanya saya mau tanya, ini bajunya kok jadi BP2M ya gitu. BP2M apa sih sebenarnya? Ya teman Bisik Mamu, kita ngobrol-ngobrol. Ketua Umum Timur Malaka Kemas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Sela kabarnya? Alhamdulillah baik. Bang Timur, ini saya mau tanya, ini kan kemarin Bang Timur datang nih ngobrol-ngobrol sama kita nih di studio Bisik Mamu. Ngebahas masalah Laskar Ganjar Puan. Kok sekarang sudah berbeda lagi? Ada BP2M. Ini apa nih BP2M tahun ini? Jadi BP2M ini singkatannya Barisan Pendukung Puan Maharani. Barisan Pendukung Puan Maharani. Iya, ini saya bawa oleh-olehnya Oh, nih. gimana tuh? Ini ikonnya jangan-jangan. Ikonnya. Oke, ikonnya teman Bisik Mamu. Oke, Barisan Pendukung Puan Maharani. Ada Bung Karnonya, ada Mbak Puannya, ada peta seluruh Indonesia. Oke, untuk Presiden RI 2024 sampai 2029 teman Bisik Mamu. Tapi saya tanya di sini, kemana temannya Bang Ganjar atau Om Ganjar, Bapak Ganjar ini kemana? Oh, masih ada tempat yang lama. Gitu. Saya ngambil P-nya doang sini. Gitu. Kenapa? Kan LGP, Laskar Ganjar Puannya saya ambil di sini. Oke, Puannya diambil. Nah, yang Iya. LJP-nya itu bagaimana kabarnya? Ya, Ada masih, struktur perubahan? teman-teman masih ada struktur perubahan. Saya Oke. mengundurkan diri dari sana. Ya, saya bicara baik-baik, mengundurkan diri karena pandangan persepsi kan hak pandangan politik masing-masing punya hak pribadi Oke. sendiri. Ya saya serahkan kembali ke forum Pak Sekjen Nawangnya yang menjadi ketua umum yang sekarang. Pak Sekjen Nawang, Pak menjadi Sekjen namanya Pak Nawang, sekarang menjadi ketua umumnya. Laskar Ganjar Puannya. Ada pengganti saya. gesekan apa? Kan ini kan Nggak kalau dilihat kan ada. penarikan konstituennya satu Tetap dong. kita baik-baik. Hubungan pandangan politik yang beda tapi nggak menjadikan permusuhan. Jadikan gitu. organ yang berbeda, ya dia di sana, aku di sini, ya sama aja, satu tujuan. Tapi memang sudah dapat restu nih dari Mbak Puan Maharaninya sendiri dengan BP2M-nya ini. Kalau restu, ini kita dari bawah akar rumput. Oke, gimana Iya. maksudnya bawah akar rumputnya tuh Akar bagaimana? rumput dari masyarakat lapisan bawah yang menginginkan Mbak Puan untuk menjadi presiden tahun 2024-2029 nanti. Oke. Gitu. Karena basis akar rumput yang meminta, rakyat yang meminta semuanya, ya udah Mbak Puan dicalonkan gitu. Mbak Why Puan, not? Kenapa tidak? iya. Terus why me? Kenapa harus saya juga harus berjuang ini? iya. Ya satu, yaitu Mbak saya sendiri pribadi. oke. Yang kedua, ya ini kita bukan partai politik. Oke. Kita emang naungan dari sokongan kita pribadi, yang kemauan dari rakyat yang menginginkan Mbak Puan jadi presiden 2024-2029 nanti. Oke. Karena wanita pernah memimpin di Republik ini. Contohnya Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden RI kelima kita, yang 2001 sampai 2024, 3 tahun memimpin. Jadi mungkin ini ada kans yang diramalkan Joyoboyo akan datangnya Ratu Adil, ya mungkin ini terahnya Mbak Puan Maharani inilah yang kita dukung. Ya. Iya. Ada terahnya dari prediksi
Ramalan Joyo, Joyoboyo. prediksi Joyoboyo. Saya nggak mau bilang ramalan, agak mengerikan jadinya. Saya melihat ini prediksinya Joyoboyo, ada terah seorang ratu yang adil gitu ya, Betul. akan membangun negeri Indonesia ini dengan keadilan yang baik gitu ya, Betul. yang sebenar-benarnya. Lalu apa tujuannya sebenarnya dengan BP2M? Karena kan kalau ada Laskar Ganjar Puan, itu kan berarti kan ada Mbak Puannya juga di situ kan. Iya. Nah ini kan khusus untuk Puan Maharani. Khusus sendiri. Iya, makanya itu bagaimana membangunnya? Ya maksudnya. membangunnya kita ya membuat semua membentuk pengurusan dari provinsi seluruh Indonesia 34 provinsi kita akan deklarasikan semuanya gitu karena posisi kan saat ini pandemi corona mungkin kita ada yang sebagian di Zoom Oke. itu ada yang sebagian deklarasi beberapa orang nanti Oh gitu, deklarasinya lewat Zoom ya, lewat webinar gitu iya ya. webinar gitu karena kan sekarang udah zaman virtual. IT kita Iya sih benar. Cuma kayak kurang gimana gitu rasanya Iya kalau sih. misalkan deklarasi melalui virtual kan kayaknya gimana ya teman bisik mamu, rasanya kurang greget gitu loh. Iya kemauan teman-teman sih pengennya semuanya deklarasikan tapi kan kita harus ngeliat Omikron saat ini Iya pandemi sih, kan salah satunya memang. tadinya yang Bekasi level 1 aja sekarang naik ya katanya nih. Oh iya, jadi Kita tiga kemarin ya? udah level 1, sekarang level berapa kota Bekasi? Nggak tahu saya juga, kayaknya Iya, 3 ya teman level bisik 3 mamu. Ya, tuh. Ada memang peningkatan sih, naik. Jadi ya kita tetap prokes, teman-teman jaga kesehatan di rumah. Jangan sampai pandemi ini hilang begitu saja, kita new normal, lupa pakai masker, pakai ini. Kita selalu pakai masker, Oh iya, tapi kadang harus kan ya. masuk kita prokes semua Oh ke sini. iya dong, harus Semuanya begitu. dibersihin semua. Gitu. Betul sekali teman bisik mamu, masuk ke sini juga kita harus menjaga prokesnya dulu gitu. Kita cek dulu, udah di Suhu badan semua. iya kan betul, tertib, sudah cuci dicek tangan. dulu semua teman Cek bisik suhu. mamu. Nah terus ini deklarasinya yang pertama sudah terjadikah dengan BP2M ini? Alhamdulillah sudah Sudah. kemarin di Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede di Kota Bekasi. Tapi bisik mamu di Kota Bekasi juga lah teman bisik mamu. Iya. Kebetulan dekat-dekat saya sih di kantornya teman bisik mamu. Terus gimana caranya meriah? Alhamdulillah meriah di sana kita di teras 124 kafe saudara 124. Kenapa kita pilih Kota Bekasi ini adalah kota penyangganya ibu kota. Walaupun ibu kota nanti mau pindah Ya, ya. ke sana sebelum Ya, pindah ya jauh kita ya. deketin dulu aja yang ada. Iya, gitu. iya. Terus gimana respon masyarakatnya? Antusias masyarakatnya. Sebenarnya kalau kita nggak prokes tuh yang datang waduh bisa ratusan lebih bisa ribuan mungkin karena kita prokes ini ya kita Dibatasi ya. dibatasin Iya, betul. gitu deklarasinya izinnya juga kan karena keramaian kan itu prokesnya harus mengetahui semuanya kita semua pakai masker semua waktu kita deklarasi. Oke, ya teman basic mamu, kalau kita mau mengadakan acara apapun, memang prokes itu harus diutamakan. Nah, kemarin memang di deklarasi BP2M juga pun tidak semuanya bisa hadir dan tidak juga diundang semuanya, hanya diberitahukan karena dibatasi teman basic mamu. Ya, gitu ya Bang ya. Iya kita tetap taat aturan lah. Iyalah harus begitu. Terus tujuannya sebenarnya nih untuk kedepannya apa nih? Visi misinya Puan Maharani untuk jadi presiden Visi-misinya apa kita sih? persamaan gender dulu lah. Sama gender tuh gimana maksudnya? Wah, wanita itu bisa memimpin. Nggak harus di dapur, harus bisa tahu politik, harus berpolitik, dan bisa memimpin pemerintahan. Oke. Gitu. Intinya tetap perempuan itu harus bisa segalanya ya. Iya. Ya karena perempuan memang multi talent kan. Karena salah satu visi misinya BP2M itu persamaan gender. Oke. Bahwa perempuan itu bisa memimpin negara ini. Oke. Karena udah terbukti Ibu Megawati Soekarno pun pernah ada. Dan sejarah kembali ke masa lalu pun Ibu Kartini ada. Oke. Ya inilah Ibu Pertiwi yang datang lahir Kartini generasi baru ya Mbak Puan Maharani. Mbak Puan Maharani Iya. ya. Wah, mudah-mudahan aja Mbak Puan ini benar-benar bisa menjadi ikon seorang wanita yang keren. Multi talent sekali karena dia juga ya kalau kita lihat perempuan itu memang multi talent ya. Gendernya tuh memang diutamakan. Nah, terus untuk membangun gender wanitanya sendiri bagaimana? Adakah aksi yang mereka perbuat? Ya aksinya pertama kali kita bikin pengurus 30% wanita dari struktural kita DPP. Oke, 30% wanita. 30% wanita. Karena kita mengusung seorang wanita ini kan untuk menjadikan presiden 2024 gitu. Walaupun masih ada 2 tahun lagi kan. Karena untuk menaikkan elitas itu kan mudah. Karena banyak elitas itu kan pesanan. Nah iya ini dia yang saya mau tanyain. Ya kan Mbak Puan Maharani kan kalau ngeliat elektabilitasnya itu kan iya kita bisa lihat lah dibanding yang lain mungkin.
ya masih belum terdongkrak gitu untuk saat ini. Iya, belum Nah, bagaimana itu cara mendongkraknya? Ya belum terdongkrak kan kita ada senjata jitu yang nggak mungkin sekarang dong kita bongkar. Makanya ada BP2M ini itu ada senjata jitu yang harus dijalankan oleh Mbak Puan. Oke, senjata jitunya apa sih salah satunya? Hah? Salah satunya apa? Salah Senjata satunya ya yang lagi marah kan minyak goreng nih. Oke. Gitu. Apa sambungannya dengan minyak goreng? Ya kan ngantri kalau Kebutuhan semua ibu-ibu ya? kebutuhan hidup ibu-ibu kalau minyak goreng terpenuhi kan. Gitu. Ini kan semua kunci di DPR RI, Ketua DPR RI. Dan itu dia sudah melakukan itu Mbak Puan. Paling tidak kebijakannya jadi bisa menegur pemerintah. Karena kan pes kontrol DPR RI mengontrol pemerintah sebagai legalitas pengesahan undang-undang, kontrol pemerintah budgeting, ini kan harus jelas. Betul. Nah, jadi ceritanya begitu, membangun elektabilitasnya Puan Maharani ya dengan kebijakan-kebijakan yang baik dulu paling tidak begitu. Konstituennya pun dibangun dengan gender-gender yang ada di dalamnya gitu ya Bang ya. Iya. Nah, terus katanya ada ikon tari menari nih katanya. Iya. Itu Jadi sebagai ikon apa sebenarnya? ikon menari Puan Maharani ini senam Puan Maharani. Namanya senam Puan Maharani. Senam Puan Maharani Republik Indonesia. Wih, keren. Itu tujuannya untuk apa? Ada ikon. Ya kita berolahraga. Di dalam tubuh yang sehat, di dalam tubuh yang kuat didapat jiwa yang sehat. Itu yang insano apa? Apa ya judulnya? Pokoknya itulah teman Bro, ini udah lama dong Mbak Stella. Di dalam itu istilah kesehatannya. Gitu. Jadi di dalam tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat teman Bisik Mamu. Kalau bahasa istilahnya cari sendiri ya, saya juga lupa teman Bisik Mamu. Karena ini sudah malam juga podcastnya. Ini sebenarnya udah masa-masanya harus bawa malam sebenarnya teman Bisik Mamu. Tapi nggak apa-apa lah kita ngomongin tentang Puan Maharani, barisan pendukung Puan Maharani rencananya. Ini kan kalau sendiri kan nggak enak nih Bang. Puan Maharani mau disandingkan sama siapa rencananya? Kalau figurnya banyak untuk generasi milenial ini bisa Puan Sandiaga Uno, bisa Puan AHY, bisa Puan Erick Thohir. Gitu ya? Iya. Puan Erick Thohir kayaknya keren juga tuh. Iya. Menteri BUMN yang punya lah. Viral sekali. Terus rencananya pasti siapa? Masih belum tahu ya? Rahasia. Masih rahasia. Pinter Mbak Stella nih mencari-cari. Ya harus begitu, namanya juga saya bertanya dengan Bisik Mamu, tapi nggak mau dikeluarin nih, gimana ceritanya? Ya intinya BP2M, Mbak Puan dulu Maharani, calon kita, presiden kita 2024-2029 nanti. Yang saya mau tanya, kalau memang jadi presiden, memang iya kemungkinan akan diprediksi menjadi presiden? Bisa dong, atau menjadi namanya kita wakil berusaha. presiden? Iya, kita masih bisa berusaha, masih 1 tahun setengah lagi lah, 2022-2024. Apa sih yang nggak mungkin terjadi di Indonesia? Iya sih, benar ya. Kita punya tiket sendiri loh. PDI Perjuangan itu ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Tiket perjuangan Trisot kita sudah 120 kursi di DPR. Berarti udah bisa mencalonkan presiden sendiri. Tinggal kita harus berkoalisi. Nggak mungkin kita PDI sendirian nyalonin PDI itu, nggak mungkin. Pasti berkoalisi. Oh gitu ya. Logikanya. Kalau PDI sendirian kita dimusuhin dong. Karena kemarin kan kalau lihat Laskar Ganjar Puan kan begitu. Realita lah, kita harus koalisi. Belum ada sejarahnya PDI. Dulu Gerindra mana? Prabowo dan Sandiaga gitu, menang nggak? Iya. Ya, kalau kita lihat menang, ya enggak lah. Tetap kita harus koalisi. Itu tidak ada. Iya. Iya sih benar. Paling tidak gejolak perpolitikannya jadi dinamis ya. Dinamis. Betul, nggak kita nggak boleh egois, kita harus berkoalisi. Tapi apa baru sadar dengan itu? Karena kan sebelumnya kan tidak berkoalisi. Ada rencana yang LGP ini kan tidak berkoalisi. PDIP. Saya nggak ngomong yang itu masa lalu. Oh gitu, sudah di case close teman Bisik Mamu. Tapi saya pengen tahu kapasitas saya ngomong itu, kapasitas grup yang sana yang ngomong. Gitu ya? Ada Mbak Selenanya yang aku ya BP2M ini. Iya sih. Kan masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Beda argumentasi, jangan sensi. Oh gitu, beda argumentasi asal jangan sensi. Ini demokrasi loh. Karena ini demokrasi. Iya, tetap persaudaraan kita jaga. Oh ya, berarti LGB-nya case close ya. Nah, tapi tetap aja pengen kepo loh saya tadi sih. Malum lah ya, namanya saya mewawancarai seseorang yang penting gitu kan. Teman Bisik Mamu tahu, Timur Malaka Kemas ini adalah keponakan dari Bapak Taufik Kemas.
Jadi makanya wajar kalau dia adalah beliau nih seorang yang bisa membantu untuk membangun kejayaan seorang Mbak Puan Maharani. Iya. Insya Allah gitu ya, Bang. Amin. Karena di silsilah keluarga Kemas ini, Pak Taufik Kemas itu punya adik kandung namanya bapak saya, almarhum Dusi Darussalam Kemas. Takut banyak yang nggak kenal ini di zaman milenial. Nah, Pak Dusi Kemas ini punya anak 3, Ramadan Anggreni Kemas, Ramangkasa Kemas, dan Timur Malaka Kemas ya saya. Oh gitu. Gitu. Jadi Pam Kemas ini adalah laki kan, Timur Malaka Kemas. Oke. Gitu. Oh, Dia bisa manggil Pak Timur Malaka, Mas Timur, bisa manggil Malaka, bisa manggil Pak Kemas. Fleksibel aku manggilnya. Iya sih benar. Iya. Tapi Abang, kalau saya mau tanya Abang sendiri sebagai ketua BP2M, melihat kondisi sekarang perpolitikan Indonesia, menurut Abang pandangannya seperti apa sih? Melihatnya sangat positif karena Positif ya? iya. Dinamika perbedaan dalam politik itu wajar. Yang tadi saya bilang politik demokrasi itu adu argumentasi. Yang penting jangan sensi. Oke. Tetap satu tujuan kita ya jaga ini stabilitas nasional ini tetap terjaga saat kita pandemi ini. Karena kan kita kalau bicara pilpres masih 2 tahun. Oke. Saat pandemi inilah kita dukung dulu Pak Jokowi ini sampai selesai. Sabar dikit dong, jangan kebelet. 2024 masih lama, ya kan? Nggak mungkin kita 2024 meninggalkan Pak Jokowi, jangan. Itu juga nggak bagus. Dukung Pak Jokowi sampai selesai pemimpinan beliau sampai 2024. Ayo loh, kita ngadu pemilu langsung. Disitulah rakyat melihat siapa yang bagus ya, tokat estafet berikutnya mengganti Pak Jokowi. Oke. Gitu. Oke. Terus pendekatan kepada masyarakat bagaimana dengan Puan Maharaninya? Ya sudah kita sounding-sounding. Cuma sounding. Ya, antusias masyarakat itu cuma satu, Mbak Puan harus turun ke bawah Oke. dan iya, merakyat. Benar. Itu aja. Tapi sudah permintaan. dimulai ini. Sudah dimulai kan Aktivitas dengan dia pendekatan. menanam sawah sama padi kemarin di suatu daerah kemarin udah nanam padi kan beliau, ya itu dimulai dia. Iya, Gitu. iya. Saya juga. Ya karena kebatasan beliau sebagai public figure, ketua DPR RI, protokoler, ya mungkin dari Mbak Puannya sendiri mau diatur, tapi kan beliau ini sudah milik lembaga negara. Oh iya sih. Iya. Iyalah benar. Bang, kalau seandainya saya mau undang Mbak Puan dari Bisik Mamu nih, bisa nggak sih? Bisa Kita pengen aja. ngobrol-ngobrol loh. Iya. Karena kan banyak ada pendapat orang seperti ini. Saya pengen nanyain gitu loh, pandangan Mbak Puan juga sebagai seorang wanita, Iya. figur wanita, perpolitikan Indonesia dari sisi seorang figur wanita terkenal di Indonesia itu seperti apa gitu. Saya pengen banget deh. Bisa kan? Bisa, apa yang nggak bisa kok? Ya. Namanya dia wakil rakyat kok. Iyalah. Kita kan sebagai rakyat mau minta perwakilan yang di beliau sana. Wakil rakyat sih wakil rakyat. Tapi biasanya sibuknya luar biasa. Ya kan belum dicowok. Oh gitu ya. Berarti saya akan nagih loh itu. Kita tunggu ya teman Bisik Mamu untuk Insya Allah bisa ngobrol-ngobrol lah, sama Pak, ya. Mbak Puan Gitu. Maharani. Ya kita minta waktu, senggangnya kapan Mbak Puan ada waktu, entah kita bisik mamunya yang ke sana. Boleh dengan Iya. Bang Taufik Kemas. Mohon maaf salah teman Bisik Mamu. Saya ingatnya Bang Taufik Kemas. Mungkin Bang ada Timur kali Malaka beliau Kemas. ya, Iya kayaknya soalnya mirip-mirip makanya jadi keinget karena saya pernah ketemu juga teman Bisik Mamu dengan beliau. Oh, gitu. Luar biasa hebat. Makanya saya jadi Waktu kalau Jepang beliau pernah. iya saya pernah ketemu dengan beliau ada pertemuan di salah satu hotel kalau nggak salah ya, waktu itu ada acara juga, jadi saya mukanya memang agak-agak mirip sih sama Bisik Mamu, jadi Iya. kadang-kadang saya keingetan ya itulah Bang Timur Malaka Ya, Kemas. mudah-mudahan maksudnya. nasibnya juga sama saya. Bedanya Pak Topik punya pom bensin, kita Pertamina jalan. Oh iya nggak apa-apa, paling tidak ya kan kita punya kesempatan yang sama memiliki sesuatu hal yang dia punya. Gitu Teman Amin. Bisik Mamu. Mudah-mudahan ya Teman Bisik Mamu kita bisa ngobrol nanti sama Mbak Puan Maharani ya. Amin, kita Karena coba. saya juga pengen tahu visi misinya dia untuk jadi Iya. seorang Insya Allah presiden saya itu seperti apa jembatani sih, untuk gitu ya. pertemuan bisik mamu ke sana ke DPR RI. Oke. Gitu. Kita tagih nanti janjinya Teman Bisik Mamu. Tapi kita usahakan, kita belum bisa ngomong sekarang kan kita belum bikin surat ke beliau nanti. Oh iya, oke. Kita minta audensi buat pertemuan bisik mamu. Insya Allah diluangkan waktunya lah. Gitu. Oke. Karena kan kembali dia bisa apa tidaknya tergantung beliaunya kan. Kalau saya udah membantu menjembatani, insya Allah kita bantu. Benar. Ya mudah-mudahan kita dikasih kesempatan Teman Bisik Mamu. Amin. Bang,
Ya. Semoga lancar dengan BP2M-nya. Ada yang mau ditambahin nggak statement untuk masyarakat di Indonesia ini terhadap BP2M-nya? Ya, kepada masyarakat seluruh Indonesia dimanapun berada, sekarang ada namanya Barisan Pendukung Puan Maharani, di mana ini wanita yang semuanya di dalam dirinya sudah ada. Satu, dia mantan DPR RI, ketua fraksi PDI Perjuangan. Ibu Puan juga mantan Menteri PMK, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. 3, dia kemarin terpilih 2019 suara terbanyak. Dan beliau menjadi ketua DPR RI wanita pertama kali. Nah, dengan semua jabatan yang dipegang ini, insya Allah sudah tidak diragu lagi pemimpinannya untuk memimpin Republik ini. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, semua yang ada di seluruh Indonesia, khususnya bagi kaum wanita, ini loh kebanggaan kalian punya wanita. Jangan salah memilih lagi, pilihlah Mbak Puan untuk besok 2024. Oke, statementnya sudah diberikan ya buat teman Bisik Mamu. Mudah-mudahan aja memberikan informasi penting yang baik ini untuk teman Bisik Mamu mengetahui bahwasannya beliau adalah seorang ketuanya dari BP2M, yaitu Barisan Pendukung Puan Maharani, yang mudah-mudahan insya Allah kita nggak ada yang tahu nasib seseorang di Pilpres 2024 hingga 2029 Mbak Puan Maharani bisa menjadi seorang presiden. Amin. Itu yang kita harapkan teman Bisik Mamu. Teman Bisik Mamu, sekian dulu pembahasan saya yang singkat ini dengan seorang ketua BP2M ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Mbak Puan Maharani bersama dengan abang saya yang satu ini, yang humble sekali, baik sekali deh pokoknya, saya kenal sekali dengan dia. Senyumnya itu loh seperti Bapak Taufik Kemas. Amin, amin. Mudah-mudahan rezekinya pun sama. Amin ya Allah, amin. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya teman Bisik Mamu ya. Tetap jaga protokol kesehatannya dan ambil semua yang positif dari kami. Buang semua yang negatif dari kami. Teman Bisik Mamu, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.